Salam, semoga kelak kita tidak hanya mendapatkan syafaatul uzma, ya, pertolongan yang amat agung dari beliau, tapi kita juga bolehlah ya request sama Allah, semoga kita bisa memandang wajah beliau, atau bahkan bisa memeluk erat tubuh beliau, atau boleh lagi kalau kita namanya requestan boleh aja ya, bisa bertetangga di surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwati fillah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasa apa kita hari ini? Pak Adi, ada ini? Ya, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan Quran pasti mulia, insya Allah ya. Jadi kita bahas Quran aja ya. Suatu ketika saya punya teman gitu ya, ketika beliau menyelesaikan program, saya lupa magisternya atau doktoralnya gitu ya. Beliau ini keliling Indonesia tuh. Beliau meneliti dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Yang beliau teliti itu sederhana sebenarnya. Sebenarnya orang orang Indonesia itu ketika sholat gitu ya, setelah Al-Fatihah mereka baca apa sih gitu? Setelah beliau teliti ada 7 surat tuh, ya, yang biasa orang Indonesia itu pakai ya baca setelah Al-Fatihah, setelah Amin gitu ya. Apa aja? 3 kul, 4 kul gitu ya. 4 kul ya pasti ya. Kalau apa An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun gitu ya. Al-Kautsar, Inna A'thaina. Oh ini Inna A'thaina ini kalau kita survei mungkin tiap hari ada aja ya. Ya, langganan gitu ya. Terus 4 kul, Al-Kautsar, Al-Asr, wal Asri. Atau lagi saya lupa nih apa nih gitu ya. Jadi kebayang ya dari ujung Aceh sampai ujung Papua gitu ya. Itu orang Indonesia tuh rata-rata setelah sholat itu baca 7 surat itu gitu. Kayaknya nggak beda sama kita ya, atau beda kayaknya. Ustaz saya mah anaba, saya mah Ustaz. Nah, cuma yang menarik ini adalah ada 3 surat dalam Quran itu memang yang berjumlah ayatnya hanya 3 gitu. Dan ini langganan kita ya. Satu lagi yaitu Al-Kautsar, Al-Asr dan An-Nasr gitu ya. Jadi Inna A'thaina, Wal Asri dan Ijajah. Hanya 3 surat itu yang jumlah ayatnya dikontak hanya 3 gitu. Karena 3 ayat berarti kita sering baca ini ya. Simple, praktis gitu kan. Cuma yang menjadi menarik adalah entah udah berapa ratus kali atau berapa ribu kali kita baca surat-surat yang pendek ini, tapi kok rasanya hambar-hambar aja ya. Karena kita itu udah hafal surat-surat ini mungkin sebelum lahir kita udah hafal. Jadi hafal dengan sendirinya gitu ya. Nah mungkin coba di waktu yang singkat ini coba kita ketengahkan kalau bisa 3-3-nya 3 surat gitu ya. Yang jumlahnya 3 ayat yang sering kita baca. Coba kita sedikit maknai lah gitu ya. Sehingga nanti ketika kita membacanya baik di dalam sholat maupun di dalam sholat tuh ada rasa yang berbeda yang kita rasakan itu. Setuju ya? Insyaallah. Coba akan saya mulai dari surah Al-Kautsar gitu. Surah Al-Kautsar. Ya kita hafal sekali gitu ya. Inna a'thainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, pertanyaan pertama, fasholli li rabbika wanhar pakai ha tengah tenggorokan atau wanhar pakai ha tenggorokan ke bawah? Wanhar atau wanhar? A. Wanhar pakai tengah tenggorokan. B. Wanhar pakai tenggorokan bagian bawah. C. Ragu-ragu. D. Tidak tahu. Bodo amat. Pilih yang mana? A atau B? Yang pertama pakai H tengah tenggorokan. Wanhar. Yang kedua B. Wanhar pakai H. Atau C. Ragu-ragu? Halo, ini sering kita baca kan ya? Ya beda dikit doang kali Ustaz. Implikasinya akan sangat berbeda gitu ya. Kalau fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untukmu wahai Muhammad, lalu berkurbanlah. Bertakarrub ila Allah lah. Wanhar, nahara. Menyembelih hewan kurban sambil berdiri. Tapi kalau kita rubah wanhar itu pakai ha jadi wanhar, dan itu banyak sekali di kita gitu ya. Wanhar itu dari kata nahara artinya caci maki gitu. Jadi dirikanlah salat untuk wahai Muhammad lalu bercaci makilah gitu.
Apalagi kalau linya dipanjangin gitu ya. Fasol le rabbika, wah itu makin parah gitu. Tapi kita bukan belajar tahsin ya, lupa gitu. Surah Al-Kautsar itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya, salah satu riwayat yang nyampe ke kita adalah yang melatar belakangi surah ini turun adalah peristiwa ketika Rasul itu begitu rupa kesedihannya gitu. Kita tahu Rasul memiliki 7 anak gitu ya, 3 laki-laki 4 perempuan, dan ketiganya ini wafat ketika masih kecil. Dan surat ini turun ketika putra beliau yang ketiga ini setelah Qasim, Abdullah wafat, ini yang ketiga Ibrahim juga wafat. Secara manusiawi, secara basyariah, ketika seorang ayah kehilangan seorang anak laki-lakinya, itu perasaannya nggak karu-karuan, Pak. Alhamdulillah ya qadarullah, saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala merasakan hal itu gitu. Ya, anak ketiga saya itu wafat ketika umur 7 bulan, dan itu rasanya Masya Allah. Sampai ketika teman-teman saya takziah itu saya bilang, kalau bisa nambah 1 doa lagi, doa deh tambah 1 lagi gitu ya. Kita meninggal duluan, jangan sampai kita melihat kita wafat duluan, itu nggak enak rasanya. Jadi sesak dada Rasulullah ketika itu, sedih beliau gitu ya, karena anak beliau wafat. Cuma diperparah dengan kelakuan para musyrikin Mekah ketika itu yang menghujat, membuli Rasulullah. Batara Muhammad abtar, Muhammad terputus gitu. Dibuli karena ketika itu di sana itu ketika orang itu memiliki anak laki-laki itu sebuah kebanggaan, sebuah pride, sebuah proud gitu ya. Dan ketika itu memiliki anak perempuan adalah sebuah aib gitu. Jadi kebayang kondisinya ya. Satu sisi beliau sedih sekali ditinggalkan anaknya. Di sisi lain beliau dibully begitu rupa sama lingkungan sekitar itu. Gimana tuh? Rasanya kira-kira gimana? Ya. Sedihnya begitu rupa berlipat-lipat gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu ya, sedih dan dibully, turunlah surat ini. Seolah-olah Allah ingin ngasih guidance gitu. Ingin ngasih petunjuk ke Rasulullah dan umatnya tentunya, begini cara menghadapi kondisi kalau hati kita lagi sedih, lagi sumpek, lagi suntuk, lagi terhimpit. Turunlah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Wah, ini bisa jadi metodologi kita ya dalam memberikan nasihat kepada siapapun gitu ya, anak kita atau siapa yang lagi sedih gitu ya. Ternyata ketika mau memberikan nasihat itu Allah nggak langsung udah Muhammad sabar, nggak gitu. Tapi Allah mereminder gitu. Allah memberikan pengingat lagi gitu, bahwa sesungguhnya Allah itu telah memberikan Rasulullah itu begitu rupa nikmat yang banyak. Lahir, oke, yatim ya, kebayang ya yatim di tahun-tahun 600-an, tahun 700-an itu kebayang ya. Seorang yatim di tahun segitu pasti terlantar gitu. Tapi alhamdulillah Rasul diurus ya, bapaknya, ayahnya wafat ya kan, lahir, ada ibunya wafat, ada kakeknya, diurus sama kakeknya wafat, ada pamannya ya, terus disusui oleh Halimah Sa'diyah yang begitu rupa, terus ada peristiwa pembelahan dada gitu ya, ikut dagang sama Abu Thalib, terus menikahi Khadijah, terus mempersatukan bangsa Arab ketika Hajar Aswad itu mau dipanggang lagi, sampai puncaknya adalah bi'tsah gitu ya, di umur 40 tahun Rasul jadi nabi gitu. Itu kan rentetan nikmat yang begitu rupa gitu. Dan Allah mengingatkan itu kepada Rasul ketika Rasul lagi sedih gitu. Nah, begitupun kita gitu. Ketika kita lagi sedih, lagi terhimpit, lagi banyak masalah yang ada di hadapan kita, sebelum jauh-jauh cari solusi, ingat lagi, Allah itu udah ngasih kita banyak banget. Kalau kita mau bandingkan gitu, mau kita bandingkan masalah kita saat ini ya, real time saat ini dengan nikmat-nikmatnya Allah yang udah dicurah-curahkan sebelumnya, itu pasti nggak ada ininya nih gitu.
nggak sebanding gitu. Karunia Allah pasti jauh lebih banyak, nikmat Allah pasti jauh lebih banyak. Jadi Allah mereminder di ayat 1 Al-Kautsar itu ngingetin Rasul tuh, wahai Muhammad, sesungguhnya kami itu telah memberikanmu nikmat yang banyak, inget deh gitu. Mungkin sekarang kita lagi ada masalah di pekerjaan, di keluarga, di kesehatan, macam-macam. Tapi kan sebelum itu berapa banyak nikmat yang Allah bukan curah-curahkan lagi, mungkin disiram sama Allah ke kita gitu. Nah itu kita sering lupa. Makanya Allah mereminder itu di ayat 1-nya Al-Kautsar. Sehingga mulai sekarang ketika kita membaca Inna a'toinakal kautsar, ingat lagi semua yang bisa kita mampu kita ingat, ya. Nikmat-nikmat yang Allah pernah kasih sama kita. Ya nggak akan mungkin la tuhsuha gitu ya, nggak akan mengingat itu. Tapi dengan mengingat itu aja tuh akan berbeda rasanya. Satu ya. Nah, di ayat kedua baru Allah tuh ngasih juklaknya gitu, ngasih juknisnya. Jadi petunjuk teknisnya gimana nih kalau lagi sedih begitu gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat wahai Muhammad untuk Rabbmu. Lihat, sholat untuk Rabbmu dan berkurbanlah gitu. Nah, jadi ada dua nih ya, yaitu justru kalau lagi sedih ya, lagi banyak masalah, sholat. Ternyata bukan curhat ya, tapi sholat gitu. Nah sekarang perhatiin lagi bagaimana sholat kita. Apakah sholat subuh kita menjelang duha? Apakah zuhur kita mepet ke asar? Apakah asar kita setelah salam langsung azan maghrib? Apakah isya kita itu wah aman saat? Apakah sudah di masjid atau di musola? Oh aman itu semua di masjid. Apakah kita mengerti apa yang kita baca dari takbiratul ihram sampai salam? Nah itu masalah gitu. Makanya kata Allah, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, ternyata celaka orang yang sholat itu yang dia tuh lalai dari sholatnya. Dan rasa-rasanya lalai dalam sholat itu masuk deh ketika kita nggak tahu apa yang kita baca ketika sholat. Belum lagi memaknai hikmah gerakannya segala macam gitu. Nah jadi coba dijaga sholat di waktu kita ya, itu jadi ini kita tuh ya, ditambahin lagi kualitasnya gitu ya. Jangan-jangan kita makin terpuruk ketika ada masalah, itu sholat kita juga jadi masih berantakan gitu ya. Nah itu yang jadi repot, karena di ayat kedua surah Al-Kautsar Allah memberikan solusi itu sholat, dan sholatnya itu untuk Rabbmu, bukan karena pasangan kita, bukan karena mertua kita, bukan. Fasholli li rabbika, dan dirikanlah sholat wahai Muhammad untuk Rabbmu. Nah selama ini apakah kita itu sholat kita masih hanya sebatas menggugurkan kewajiban, atau memang benar-benar ya Allah saya sholat nih, Engkau yang nyuruh sholat, saya sholat ya Allah gitu. Dan ibadah sholat itu dalam Quran itu selalu diawali dengan kalau nggak yukimu akimi iqomah gitu. Artinya pengerjaannya itu benar-benar harus sempurna gitu, nggak hanya mengerjakan aja gitu. Nih jangan-jangan masalah kita nggak kelar-kelar, atau masalah kita makin nambah karena sholat kita masalah nih. Cukuplah menjadi masalah ketika sholat kita jadi masalah gitu, atau masih bermasalah gitu ya. Ini mungkin mungkin di situ saya mungkin selama ini masih sholatnya seminggu sekali nih, Jumat doang gitu, atau sholatnya kayak puasa Senin Kamis doang gitu, atau baru 3 waktu. Nah ayo deh benerin lagi sholat kita. Yang udah oke tambahin lagi. Senggangannya kan banyak tuh ya buku-buku supaya sholat Nabi yang memberikan terjemahan gitu. Oh ini tuh bacanya ini bacanya itu. Insya Allah nanti lama-lama Allah kasih ini ya, kasih kenikmatan dalam membaca sholat itu. Itu sholat. Nah yang kedua, ini pos mau ngaji. Mau ngaji ya. Nah, fasholli li rabbika wanhar, dan juklak yang kedua itu adalah wanhar, ya, naharo, dan berkurbanlah. Gitu. Nah,
Ikhwatul iman, kita tahu bahwa sebenarnya esensi kurban adalah taqarrub ilallah gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita punya masalah, punya himpitan hidup, dadanya sesak, setelah sholatnya aman, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan yang dengan itu kita mendekat diri kita dengan Allah. Kalau dengan tahajud kita dekat dengan Allah, tahajud deh. Kalau dengan puasa kita dekat sama Allah, puasa. Kalau dengan baca Quran yang banyak kita bisa mendekatkan diri sama Allah, baca Quran yang banyak. Kalau dengan sedekah kita dekat sama Allah, sedekah yang banyak. Cari apapun yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita, yang hal itu bisa mendekatkan diri kita sama Allah. Dan tentunya rasa-rasanya semua amal soleh mendekatkan diri sama Allah ya. Dua ini, sholat dan dekatkan diri kita sama Allah. Ini dua solusi yang kadang-kadang kita nggak ngeh walaupun setiap hari kita baca. Padahal inilah petunjuk dari Allah kalau kita lagi susah, lagi sedih, lagi terhimpit. Ayat ketiganya baru deh Allah ngasih legitimasi gitu ya. Inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya bukan engkau yang terputus, tapi mereka tuh yang ngebully engkau tuh gitu ya. Yang terputus dari rahmat Allah gitu. Dibelain sama Allah. Lihat yang pertama tadi gimana? Di reminder, diingetin sama Allah itu nikmat-nikmat yang Rasul dapat. Yang kedua dikasih petunjuknya, sholat, mendeketin diri sama Allah ya. Ketiga dibelain sama Allah. Kelar, Rasul senang lagi gitu. Happy lagi. Nah kita gimana? Surat itu udah gitu aja, udah gitu kan. Nah jadi mulai sekarang, ketika kita membaca surat ini, tolong ingat tadi tuh ya, background ininya gitu ya. Oh Rasul sedih, oh anaknya wafat, dibully sama orang musyrikin segala macam. Tapi Allah menghibur dengan surat ini gitu. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kau nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan dekatkan diri kepada Allah gitu. Tenang aja, bukan kamu yang terputus, tapi mereka tuh yang ngebully kau yang terputus. Udah happy lagi Rasul. Nah ini satu hal ya. Ternyata Al-Kautsar ini ya yang sering banget kita baca memberi kita guidance gitu, memberi kita petunjuk yang ini wajahnya sih wajah-wajah nggak ada masalah sih ini kayaknya ya. Kayaknya bahagia semua ini. Alhamdulillah ya. Jadi kayaknya nggak kenal surat sampai kalian ini. Aman ya, masuk ya ininya ya. Oke, ini karena apa namanya? Tadi Al-Kautsar itu memberikan kita bimbingan, petunjuk ketika kita lagi susah gitu ya, lagi terhimpit ya. Tapi karena ini wajah-wajahnya wajah bahagia. Oke, kalau gitu kita ke surat selanjutnya yang ternyata Allah memberikan bimbingan ketika kita lagi happy. Ya, ternyata Quran juga memberikan petunjuk bagaimana apa yang bisa kita lakukan ketika kita lagi sukses, lagi jaya, lagi happy, lagi bahagia. Ini kan wajah-wajah sumringah semua nih ya. Kita beranjak dari surah Al-Kautsar ya. Kita lanjut ke petunjuk Allah di surah An-Nasr. Ijazah gitu. An-Nasr nggak tahu apa, ijazah tahu gitu ya. Ijazah an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nih, andaikan surah An-Nasr ini bisa hasud gitu ya, bisa dengki ya, dia akan protes nih sama manusia kita kayak kita nih. Wahai manusia, kenapa sih saya itu 3 ayat, Al-Kautsar juga 3 ayat, kenapa lebih sering baca Al-Kautsar ketimbang saya, kan gitu ya? Iya nggak sih? Tapi untungnya An-Nasr nggak hasad kayak kita gitu ya, nggak dengki kayak kita gitu ya. Karena kadang-kadang An-Nasr ini sering difitnah, dia tuh 4 ayat padahal 3 ayat. Ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab, itu 1 ayat ketiga. Tapi mungkin kita anggapnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ayat ketiga, innahu kana tawwab ayat keempat. Jadi seolah-olah surah An-Nasr ini difitnah jadi 4 ayat. Gitu. Karena kadung hafal tadi gitu, jadi nggak ngelihat teksnya ya, waduh 4 ayat tuh gitu ya. Oke. Saya minum dulu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sekarang kita lanjut ke petunjuk Allah, petunjuk Quran. Ketika kita lagi happy, lagi bahagia, lagi sukses, lagi jaya, ternyata ada di surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini ya termasuk surah-surah Madaniyah gitu ya. Jadi surah ini diturunkan ketika Rasul itu setelah hijrah gitu ya, dan dalam peristiwa Fathul Makkah. Ya, nanti mungkin bisa lihat di YouTube di mana gitu ya. Apa sih itu peristiwa Fathul Makkah gitu ya? Itu pembebasan kota Mekah yang paling elegan gitu ya, paling keren gitu ya. Singkat cerita, setelah Rasul itu hijrah ya, karena begitu rupa himpitan kaum musyrikin di Mekah ya, sehingga Allah perintahkan Rasul dan orang beriman untuk menyelamatkan imannya ke Yathrib ketika itu atau Madinah saat ini. Dan Rasul membangun peradaban Islam begitu rupa di Madinah gitu ya. Singkat cerita, Islam berkembang di Madinah dan kembali ke kota Mekah dengan ribuan orang muslim gitu ya. Ketika jasus gitu ya, mata-mata atau intelijennya Mekah itu melihat orang mukmin itu dari Madinah begitu rupa berbondong-bondong ya, itu mereka panik gitu. Yang di kepala orang Mekah ketika itu, habis nih saya Muhammad nih. Dulu sahabatnya nggak hanya dibully gitu ya, nggak hanya diintimidasi, tapi sampai dibunuh gitu ya. Kita lihat bagaimana keluarga Yasir gitu ya, Sumayyah gitu segala macam kan, sampai dibunuh begitu rupa. Bagaimana penyiksaan terhadap Bilal macam-macam. Ya. Mereka panik tuh, habis kita sama Muhammad nih. Dia pasti akan balas dendam sama kita nih gitu ya. Ya. Tapi ternyata ketika ingin masuk ke kota Mekah, apa kata Rasul? Ya, apa kata Rasul? Barang siapa yang berlindung di Ka'bah, maka dia aman. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, ketika itu pemimpinnya Abu Sufyan dan belum masuk Islam ketika itu, maka dia aman. Kalau berlindung di Ka'bah oke lah ya, gitu ya. Itu Baitullah gitu ya. Tapi yang menarik adalah Rasul tuh bilang, barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Padahal Abu Sufyan ini punya istri. Siapa namanya? Nyonya Sofyan. Gampang gitu, Nyonya Sofyan ya. Namanya Hindun. Hindun ini adalah orang yang menyuruh pembunuh bayaran bernama Wahsy untuk membunuh salah satu orang yang amat sangat dicintai Rasul, itu pamannya Hamzah. Bahkan sampai dicacah yang itu sampai dimakan ini segala macam gitu ya. Intinya Hindun ini adalah orang penyebab wafatnya Sayyid Hamzah gitu. Ya caranya melalui Wahsy itu gitu ya, dibunuh gitu. Walaupun pada akhirnya Wahsy juga masuk Islam, Muslim juga masuk Islam gitu. Kebayang nggak tuh? Ternyata yang dipikirkan oleh penduduk Mekah ketika itu, dia bakal dihabisin segala macam, ternyata nggak terjadi sama sekali itu. Beneran kita nggak diapa-apain gitu. Jangan-jangan Muhammad beneran nabi ini gitu. Kebayang nggak? Kita nih di sini nih ya, misalkan di visual itu mau diserang nih gitu ya. Abis nih kita nih, abis nih. Ternyata nggak diapa-apain. Respect kan gitu, simpati gitu ya. Akhirnya banyak yang masuk Islam ketika itu. Nah, Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk membawa agama tauhid gitu ya. Orang pada masuk lagi ke agama Allah tuh. Itu perintahnya gitu. Itu tugasnya. Terus Rasul melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, seneng nggak Rasul? Happy nggak? Sukses nggak? Terus turunlah surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang-orang tuh pada berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, ini kan kesuksesan ya, lagi seneng kan, lagi happy kan ya. Orang Rasul pengen banget orang-orang itu masuk Islam. Terus orang-orang pada masuk Islam, seneng nggak? Kita pengen banget dapat uang banyak, tiba-tiba akhirnya dapat uang banyak, seneng nggak? Kita pengen banget proyek kita goal, ternyata goal, seneng nggak? Nah, ayat terakhirnya ini yang jadi kuncian kita sebenarnya. Petunjuk Allah itu ketika lagi happy itu masih gimana? Nah, ayat ketiga, fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir. Berapa? 3. Bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika, bertahmidlah, wastaghfir, beristighfarlah. Pertanyaannya, siapa nih? Pak Adi deh. Pak Adi tiba-tiba di akhir bulan masuk ke rekening, set gitu kan. Bilangnya apa? Alhamdulillah. Tasbih nggak? Loh tentu ya. Apalagi istighfar gitu ya. Istighfar nggak? Astagfirullah gitu kan? Pernah ngeliat ada transferan masuk nih, astagfirullah gitu. Pernah nggak? Kan jelas ya ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Allah nyuruh 3 nih ketika lagi happy, lagi senang, lagi gajian, lagi proyeknya goal. Yang kita lakuin 1 doang ya, alhamdulillah doang ya nggak? Allah nyuruh 3, kita lakuin 1. Kira-kira yang ngaco siapa nih? Allah nyuruh 3 hal, yang kita lakuin 1 hal, 2-nya kemana? Kita taat nggak nih? Saya disuruh ibu saya nih, Arfa ke pasar ya, beli garam, beli bawang, beli tomat. Pulang-pulang ke rumah, nih mak garamnya, bawangnya sama tomatnya mana? Kira-kira saya diomelin nggak sama saya tuh? Kira-kira. Baik lagi kan ya? Nggak baik lagi. Allah nyuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya kita kerjain 1. Kira-kira Allah gimana tuh? Masalahnya kita nggak ngeh. Ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan ditutup dengan hal yang keren tapi sebenarnya nonjok sih ya. Innahu kana tawwaba. Iya, kata Allah mungkin ya, saya tahu kelakuan kalian tuh begitu. Ya, disuruh 3 ngerjain 1 gitu ya. Udah nih, tobat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah tuh Maha penerima taubat. Ini kan kelakuan kita begitu ya. Ya enggak sih? Disuruhnya 3, ngerjainnya 1. 2-nya kemana? Lewat. Kenapa lewat? Halo? Ini kita hafal ijazah kan ya? Surah An-Nasr hafal ya dari tahun 0 gitu ya, hafal ya gitu ya. Innahu kana tawwaba. Fasabbih, dan bertasbihlah. Salah seorang guru saya itu menafsirkan tasbih itu dengan hal yang luar biasa. Beliau bilang begini, Arfa, secara jiwa bahasa dia bilang, tasbih itu artinya on the track, di rel. Seperti kereta ya, tuh KRL itu di relnya, dia nggak kemana-mana. Mau dia di Bogor, mau dia di Manggarai, mau dia di Jakarta Kota, dia tetap di situ gitu. Artinya kita itu disuruh bertasbih, mau dalam kondisi yang tidak mengenakan, yang netral ataupun lagi yang happy, tetap kita tuh hambanya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Tetap di tracknya lah apa-apa yang di langit yang di bumi itu. Andaikan ini di langit dan bumi itu nggak di tracknya gitu, pasti berantakan gitu. Makanya kalau kita bertasbih gitu ya, misalnya gini, tadinya saya orang miskin, tiba-tiba dikasih karunia sama Allah itu, dikasih uang banyak ya, bisa jadi kaya lah gitu ya. Kalau dia nggak bertasbih, maka dia akan dapat ini nih, kena penyakit OKB ya, masih ingat OKB yang orang kaya baru gitu ya, itu karena nggak bertasbih gitu. Dia nggak konsisten. Harusnya ketika waktu dia miskin dia tetap hambanya Allah, ketika dia kaya tetap hambanya Allah gitu. Ketika dia miskin dia tetap sholat, ketika dia kaya tetap sholat, tetap on the track gitu. Mau bagaimanapun kondisinya dia tetap di jalannya Allah, di realnya gitu. Nah itu salah satu tafsiran dari guru saya itu tentang tasbih itu. Jadi mau bagaimanapun kita mau lagi di Depok, mau di Papua, kita mau di Kalimantan, tetap kita adalah Abdullah gitu.
Kalau bertahmid karuan lah ya. Bertahmid itu gimana Pak bertahmid? Halo? Alhamdulillah atau alhamdulillah? Nah, lebih lagi nih. Pakai H atau pakai H? Pak Haji anaknya main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Itu apa azan? Belum tuh? Belum. Ikhwati fillah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu sebuah kata yang luar biasa gitu. Orang Arab biasanya kalau misalkan dia itu request terus dikasih gitu. Misalkan, Pak Adi, saya minta minum dong, terus dikasih. Biasanya dibalasnya dengan syukron gitu. Jadi ketika kita minta sesuatu terus dapat, itu syukron. Tapi ketika kita minta sesuatu terus dikasih dan nggak minta pun tetap dikasih, itu hamada namanya. Hamada. Jadi hamada itu atau alhamdulillah itu ucapan terima kasih kita sama Allah, baik atas doa, atas permintaan kita yang Allah kabulkan. Banyak kan ya? Ya Allah pengen nikah, udah nikah gitu. Ya Allah pengen ini, udah dikasih. Pengen kerjaan, kasih kerjaan. Berapa banyak doa-doa yang Allah kabulin? Banyak ya? Dan nggak hanya itu, ucapan terima kasih kita sama Allah atas semua hal, dan mungkin lebih banyak lagi yang tidak pernah kita minta tapi tetap Allah kasih. Saya pastikan jamaah di sini belum pernah doa kayak gini. Ya Allah minta hidung, pernah? Pernah minta hidung? Ya Allah minta hidung. Terus kalau bisa hidungnya lubangnya ke bawah jangan ke atas ya Allah, karena kalau ke atas kalau hujan repot itu nutupin hidung. Pernah nggak request punya hidung? Pernah nggak? Ya enggak lah, kan udah dikasih. Emang ada orang yang nggak pernah hidung? Ada nggak orang di dunia yang nggak punya hidung? Kalau nggak percaya, nanti ke stasiun Depok Baru, terus ke Bogor, ya. Dari Bogor tuh keluarnya ke arah Taman Topi itu, nanti sebelum rel yang ke arah Paledang itu, yang ke arah Sukabumi itu, nanti ada yang ngamennya agak serius tuh dia oke. Terus di depannya itu ada tunawisma yang dia nggak ada ini ya, bolong, nggak ada hidungnya gitu. Nah jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih ya Allah atas semua request saya yang kau kabulkan, atas semua doa permohonan saya yang kau kabulkan, dan terima kasih ya Allah atas semua hal yang gak pernah saya minta tapi engkau tetap kasih gitu. Nah itu hamadah tuh kayak gitu, alhamdulillah tuh kayak gitu. Cuma kan kita ya udah alhamdulillah aja kan gitu ya. Dan beristighfar. Di sini ada yang berani ngaku, Ustaz saya mah dosa saya sedikit tipis, ada ngaku? Kalau nggak gini deh, ada nggak yang berani misalkan kalau dosa kita itu dikonversi ke berat mungkin cuma 1 kilo, ada yang berani bilang, Ustaz dosa saya cuma paling kalau dikonversi ke berat itu paling cuma 1 kilo gitu, ada yang berani? Halo? Nggak ada ya? Tapi sama istighfar kita banyakan mana Bu? Banyakan mana? Istighfar sama nafas, banyak nafas ya. Nah 3 hal ini jadi tolong ini mah ya. Ketika kita lagi happy, lagi seneng, lagi sukses, lagi jaya, lagi dapat karunia yang begitu rupa dari Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ingat ya, disuruhnya 3, lakuin 3. Disuruhnya 3, lakuin 1. Siapa tuh kayak gitu? Kita ya. Nah, jadi itu ya petunjuk Allah ya. Tapi ya tadi ya, untungnya yang membuat Imam Ali itu menjadi begitu rupa. Beliau tuh punya wiridan, bukan wiridan ya. Statement yang luar biasa gitu. Kalau bukan punya taste, punya zauk yang luar biasa tuh nggak mungkin ngomong kayak gitu beliau tuh. Kata beliau tuh, kafani izan. Saya itu beruntung banget ya Allah. Ya. Antakuna robban, karena engkau tuh Robku gitu. Jadi saya tuh beruntung banget punya Rob kayak engkau ya Allah gitu. Kebayang kalau misalkan saya tuh punya Rob, saya jadi Fir'aun gitu kan, jadi mumi mati lagi gitu. Kebayang nggak? Dan ketika kita punya Rob Allah tuh, Allah punya sifatnya ya Allah tuh. Ya innahu kana tawwaba. Kita udah berbilang-bilang tahun kita ya disuruh Allah 3 ngerjain 1. Tapi Allah tuh masih maafin kita udah, innahu kana tawwaba, udah tobat ya gitu.
Dan kafani fakhran, kata-kata Imam Ali itu, saya juga beruntung banget ya jadi hambanya Engkau ya Allah gitu. Andai kan saya jadi hambanya manusia gitu, ya Allah ya udah mati, ya kadang ngeselin segala macem, kadang sampai rumah diomelin istri, ya sedih banget gitu ya. Jadi Imam Ali itu begitu rupa rasa bersyukurnya karena memiliki Rabb tuh Allah gitu. Andai kan Tuhan dia bukan Allah tuh kan nggak se-happy itu Imam Ali. Dan Imam Ali tuh happy begitu rupa karena dia jadi hambanya Allah. Anda kan jadi hamba yang lain tuh udah ya. Jadi fasabbih bismi rabbika wastaghfir, walaupun ditutup dengan sebenarnya sih ini deh, ini kayak innahu kana tawwaba, ya taulah kelakuan Anda tuh kayak begitu. Ya taubat di sini sesungguhnya Allah tuh Maha penerima taubat itu. Nah, jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kenapa sih gitu kita itu kan kita selalu bilang Quran itu adalah petunjuk hidup kita ya, guidance hidup kita gitu, pedoman hidup kita. Tapi pada kenyataannya kita nggak sedekat itu sama Quran gitu. Coba deh, di tahun berapa Anda tahu yang tadi saya jelasin tadi gitu? Jangan-jangan baru tahu hari ini. Halo? Makasih udah jujur ya. Padahal para salafus soleh zaman dahulu gitu ya, para salafus soleh itu, para sahabat itu sama Quran tuh kayak lekat gitu. Contoh misalkan gini, nggak usah jauh-jauh kita sahabat ya, ke sini-sini deh. Misalkan suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid gitu ya. Khalifah Harun ar-Rasyid itu bertemu dengan salah seorang ustadz itu. Salah seorang ustadz itu nyambuin beliau gitu ya. Terus si ustadz ini bilang begini, wahai Khalifah, saya mau menasihati engkau nih, karena ada hal yang kau kayaknya emang harus dinasihatin nih. Tapi engkau tolong jangan marah, karena saya akan menasihati engkau dengan keras, dia bilang gitu. Kata ustadz gitu. Ada hal yang harus saya nasihati Anda gitu ya, tapi jangan marah, saya akan nasihatin dengan keras, dia bilang gitu. Khalifah Rasyid itu orang pintar gitu ya, alim gitu ya. Gimana orang alim, beliau tuh berguru dengan Imam Malik gitu. Jadi seguru seilmu sama Imam Syafi'i gitu ya. Tapi apa kata Harun Rasyid itu? Uskut ya Ustadz gitu ya. Bahkan di satu daerah itu uskut ya jahil gitu. Itu diem deh gitu. Terus langsung itu tuh Qur'annya nyampe tuh di surat Taha 44 kan. Kata beliau begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang lebih mulia daripada engkau, yaitu Musa dan Harun ya, kepada orang yang lebih kacau daripada saya ya, yaitu Firaun. Itu juga masih kena konstitusi qaulan layyinan gitu. Kebayang nggak Nabi Musa, Nabi Harun ya disuruh sama Allah mendakwahi Firaun yang begitu rupa gitu ya, itu kena konstitusi qaulan layyinan, ngomong yang lembut ya, siapa tahu nanti dia inget jadi dia takut gitu. Lah ente kan nggak lebih keren dari Musa, dan ente nggak lebih bejat dari Firaun gitu kan, kenapa harus kencang-kencang gitu? Saking lekatnya Quran itu sama beliau itu ya, dia tinggal ngeluarin ayatnya aja gitu. Ini begini gitu. Seperti ada sahabiah yang ditanya apa pasti jawabannya ayat Quran, ditanya apa pasti jawabannya ayat Quran. Jadi kayak Quran berjalan gitu. Nah masalahnya adalah kita kadang-kadang nggak ngebahas itu gitu. Ya udahlah gitu ya. Padahal kita dengan bangga gitu kan ya, Quran adalah the way of life kita, pedoman hidup kita gitu. Pada kenyataannya kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, coba kita terpapar Quran gitu, itu berapa banyak sehari kita mendengarkan pedoman Quran, petunjuk Quran gitu ya, berapa banyak sepekan gitu, berapa banyak sebulan, berapa lama gitu. Jangankan untuk membahas gitu, mengkaji, bacanya aja kadang-kadang itu amat sangat memprihatinkan gitu. Maksudnya secara durasi gitu. Saya tuh mengelola beberapa rumah Quran gitu ya. Saya riset kecil-kecilan lah ya. Tapi lumayan sih ya. Sampelnya hampir 700-800 santri gitu ya. Saya pengen tahu gitu ya. Saya bilang sama mereka, tolong coba deh cek berapa lama durasi Anda itu sama Quran ketika weekend dan ketika weekday.
Caranya adalah kalau lagi temen lagi baca Quran tuh berhubungan dengan Quran, nyalain ininya, apa namanya, timer nyalain. Kalau selesai, matiin gitu. Atau kalau mau timer lagi, nyalain lagi gitu. Terus kumpulin ya di weekend dan di weekday gitu. Kumpulin. Mereka ngirim ke Google Form, saya lihat datanya, masya Allah, benar-benar memprihatinkan. Ada yang sehari itu cuma 2 menit, 5 menit. Ada sih rata-rata 12 menit, 10 menit di angka 10 menitan tuh. Karena itu dia ngaji di rumah Quran gitu kan, karena di situ kayak ini. Nggak tahu kalau kita berapa gitu. Rekornya itu masih dipegang sama nenek Romlah. Nenek Romlah itu nenek-nenek umur 64 tahun gitu ya, udah nggak ngapa-ngapain, yaudah sama Quran aja. Dia tuh sehari 6 jam sama Al-Quran, baca Quran 6 jam sehari. Terakhir kemarin tuh sebelum dia pindah ke Malang tuh, dia selesai setoran jus 28 tuh. Nenek-nenek hampir 70 tahun tuh. Nah pertanyaannya, kita berapa lama sama Quran di weekend dan di weekday? Pasti itu nanti boleh dicoba ya. Nanti kalau sama Quran dinyalain timernya, matiin. Coba cek berapa gitu. Gimana? Tekor kemana-mana. Tuh kita belum lakukan aja udah tahu hasilnya gitu Pak ya. Nah ini problem kita jauh sama Quran Pak. Ya kalau dekat mungkin beda rasanya. Nah bukan boleh jadi problematika yang ada itu adalah ya kita jauh sama Quran itu gitu. Sehingga kita nggak tahu mesti gimana ya. Misalkan kita lagi ada masalah, andaikan kita nggak tahu tadi tuh ya petunjuk Quran di surah Al-Kautsar misalkan, dan banyak petunjuk Quran ketika lagi terhimpit itu banyak banget gitu. Ini salah satunya aja gitu. Nah, karena kita nggak tahu guidance-nya, kita bingung tuh salah gitu. Atau tadi gitu ya, kita udah merasa benar tapi ternyata kurang. Ya, alhamdulillah tuh bagus banget kan ya. Ternyata tasbihnya kurang, istighfarnya enggak. Gitu. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita ini ya, jadi tadzkirah kita bersama bahwa coba yuk perbaiki hubungan kita sama Quran gitu. Karena bisa jadi hubungan kita sama Quran itu nggak baik-baik aja tuh kan, berhenti. Bisa jadi hubungan kita sama Quran itu LDR, bahkan udah cerai itu mas sekali gitu ya, alhamdulillah. Oke, udah bisa kita cukupkan tadi. Oh iya, jadi ini ya, nggak ada tanya jawab ya. Apalah. Masih kurang 1 ya. Nantilah kita kesempatan ya, di Al-Asr belum ya, baru 2. Tapi seenggaknya mulai sekarang ketika mendengar atau membaca surah Al-Kautsar di dalam maupun di luar salat, atau An-Nasr di dalam maupun di luar salat, kebayang tadi ya backgroundnya gitu, terus perintahnya, inspirasinya itu apa gitu. Ternyata isinya petunjuk semua buat kita gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.